Halo teman-teman, perkenalkan aku Nadia Rikan Kusuma dari Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2021 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini aku mau jelasin tentang karakteristik of merchandising company tentang real account. Stay tune ya. Pertama-tama sebelum ke real account, aku mau sedikit menjelaskan apa sih account itu. Nah, account adalah accounting mediator from to record financial transaction that result in change in asset, liabilities, capital, revenue, and expense. Nah, jadi account itu adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, dalam pencatatan transaksi tersebut, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Dan pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun tersebut akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Maka dari itu, akun sendiri terbagi menjadi dua bagian nih, yaitu nominal account dan real account. Nominal account adalah account present in the company's income statement, yang artinya akun yang disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan. Akun ini hanya bersifat sementara atau temporal. Maksudnya, nilai saldo-saldo kelompok ini hanya ada dalam satu periode saja, karena nantinya akan ditutup di akhir periode akuntansi, teman-teman. Yang termasuk dalam kelompok akun ini adalah akun-akun yang ada dalam income statement, yaitu revenue dan expense. Sedangkan real account adalah account present in the balance sheet or a permanent account in the general journal that is not closed at the end of the accounting year, so that the balance continues into the following year. Artinya yaitu akun disajikan ini dalam bentuk neraca atau rekening permanen dalam jurnal umum yang tidak ditutup pada akhir tahun buku, sehingga satunya berlanjut ke tahun berikutnya. Jadi akun ini bersifat tetap atau permanen ya teman-teman ya. Maksudnya di sini adalah nilai saldo akun kelompok ini tidak pernah ditutup untuk satu periode tertentu. Jadi nilai saldonya selalu tersedia atau tersaji dalam perusahaan beroperasi atau melakukan kegiatan usahanya nih. Akun yang termasuk dalam kelompok ini adalah akun-akun yang tersaji dalam statement of financial, yaitu aset, liabilities, dan equity. Oke teman-teman, seperti yang udah aku katakan di awal, aku mau bahas tentang real account nih, gitu kan. Real account itu ada apa aja sih? Ada aset, liabilities, dan equity. Yang pertama aku mau membahas tentang aset dulu nih. Aset yaitu is all rights that can be used in company operation, yang artinya semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Dalam sebuah perusahaan memiliki 4 jenis aset nih teman-teman, yaitu yang pertama ada current asset atau aktiva lancar. Current asset adalah jenis aktiva yang dapat dengan mudah dicairkan atau diuangkan dengan jangka waktu tidak lebih dari setahun atau satu siklus akuntansi. Nah, dari tabel ini ada beberapa contoh dari current asset nih teman-teman, yaitu yang pertama ada cash, securities atau surat berharga, trade receivable atau piutang wesel, account receivable, merchandise inventory, supplies. Yang kedua ada fixed asset atau aktiva tetap. Adalah suatu kekayaan yang dimiliki perusahaan di mana pemakaiannya atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun nih teman-teman. Yang termasuk dari fixed asset yaitu land atau tanah, building, mesin, vehicle, dan equipment. Yang ketiga yaitu intangible fixed asset atau aktiva tetap tak berwujud, yang artinya yaitu suatu hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai namun tidak memiliki bentuk fisik nih. Yang termasuk dari intangible fixed asset yaitu hak paten, merek dagang, hak cipta, goodwill, dan franchise. Yang terakhir yaitu ada long term investment atau investasi jangka panjang nih teman-teman, yang artinya yaitu suatu penanaman modal di dalam perusahaan lain dalam jangka waktu yang sangat panjang. Selain itu juga untuk memperoleh laba atau keuntungan dan mengontrol perusahaan tersebut. Oleh karena itu, aset investasi jangka panjang menjadi aset yang membutuhkan kesabaran. Nah, untuk real account yang kedua yaitu ada liabilities, yang artinya yaitu obligation that must be paid for having used the service or purchased the goods before and there is a period of return, yang artinya adalah kewajiban yang harus dibayar karena telah menggunakan jasa atau membeli barang sebelumnya dan ada jangka waktu pengembalian nih. Jadi, kewajiban yang dihitung setara nilai uang dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Ada dua macam liabilities ya teman-teman, yaitu ada short term liability dan long term liability.
Short term liability artinya yaitu sebuah kewajiban yang harapannya dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari setahun. Contohnya yaitu account payable dan wesel bayar. Yang kedua yaitu ada long term liability, artinya yaitu jangka waktu pembayaran kewajiban diperkirakan akan berlangsung hingga lebih dari setahun. Contohnya yaitu bank payable, bonds payable, mortgage payable, dan other payable. Yang terakhir dari real account yaitu equity, yang artinya the total net worth of the company after deducting debt. Total kekayaan bersih perusahaan setelah dikurangi hutang. Maksudnya yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas dibagi menjadi dua jenis, teman-teman, yaitu ekuitas pemegang saham dan ekuitas pemilik atau owner's capital. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah nilai aset yang diberikan kepada para pemegang saham suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hutang-hutang atau kewajiban lainnya. Untuk yang ekuitas pemilik atau owner's capital adalah besarnya kepemilikan seseorang pemilik atau bisnis terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil nih. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi dengan nilai kewajiban bisnis tersebut.